Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sebut saja membongkar rahasia. Ya, membongkar rahasia sesuai dengan pengalaman saya yang bertahun-tahun, dan saya sudah sering kan mereview banyak money game. Boleh dibilang tidak ada money game yang setelah saya review terus tidak tutup. Kalau belum tutup ya karena belum tutup, tapi nggak lama pasti dia scam. Ya, jadi kalau orang bilang, Pak ini udah jalan 3 bulan sejak Anda review, udah jalan 5 bulan setelah Anda review, masih jalan tuh, salah lu reviewnya, tunggu aja sebentar lagi. Ya, jadi begini, saya akan membuka rahasia sesuai dengan pengalaman saya, ya, tentang satu, bagaimana money game itu diciptakan. Kedua, bagaimana money game itu dipasarkan, ya, sehingga banyak bebek dungu yang tertipu, ya. Ketiga, bagaimana Anda keluar dari money game itu kalau Anda sempat tertipu jadi bebek dungu. Oke, pertama dulu, bagaimana money game ini dibuat? Oke, saya analogikan dengan konsep orang berjudi, ya. Sekarang perjudian di Indonesia itu semuanya ilegal, ya. Tetapi saya pernah tahu ada beberapa titik-titik perjudian di Jakarta yang di tempat itu tentu sebut saja kasino gelap lah, di rumahan gitu ya. Nah, itu biasa ada tanda kutip salesnya, ya. Salesnya itu tugasnya mencari orang-orang yang bisa dikerjain di kasino gelap itu. Caranya bagaimana? Biasanya salesnya itu wanita-wanita cantik, ya. Dia cari cukong-cukong, dia cari om-om, dia cari ya duda-duda keren yang punya duit banyak gitu ya. Dan juga yang punya duit banyak plus yang suka berjudi, ya. Karena kenapa? Dia dapat komisi. Ya, dia dapat komisi. Diajaklah dia itu ke rumah perjudian itu, ya, untuk bermain judi di sana, ya. Nah, tempat perjudian yang saya tahu pada waktu itu, sekarang kan karena gara-gara kasus Sambo, tempat itu pada banyak yang tutup, gitu ya. Kebanyakan rata-rata bermain curang. Jadi istilahnya yang diajak ke tempat judi itu memang mau dikuras uangnya, ya. Tapi biasanya mereka nggak sadar karena yang ngajak ini wanita-wanita cantik gitu. Nah, wanita cantik ini membawa calon mangsanya yang untuk disembeli, begitulah istilahnya. Dia dapat insentif, ya, dapat bonus kalau bawa orang yang punya modal sekian, misalnya ya. Dia dapat sekian persen, ya. Jadi tempat-tempat perjudian ilegal itu bisa berdiri dan berkembang, tumbuh gitu ya. Ya karena bantuan para sales ini. Nggak mungkin lah Anda bikin tempat perjudian meskipun rumah Anda bagus, punya AC, interiornya bagus. Terus kalau nggak ada yang masarkan, siapa yang datang? Ya, yang untuk Anda sembeli, nggak ada kan? Nah, harus ada suatu cara, ya. Pertama adalah memperkenalkan, kemudian kedua membawa korban, kemudian sembeli, gitu ceritanya, ya. Nah, dengan menggunakan analogi kasino gelap ini, itu juga ditiru oleh judi-judi online yang pastinya juga gelap karena nggak ada judi online legal di Indonesia. Makanya saya pernah buat suatu video, sebaiknya judi itu dilegalkan lah, ya.
Wah Pak, kan secara agama apapun kan itu nggak boleh Pak. Ya, saya kasih tahu ya, merokok itu di agama apapun tidak baik ya. Ada yang bilang dosa, ada yang bilang inilah itu, atau setidaknya tidak baik untuk kesehatan. Tetapi kenapa Indonesia adalah salah satu produsen rokok yang terbesar? Ya, kok tetap diizinkan? Ya, kalau saya bilang suruh tutup karena ini secara agama nggak bagus, kan kasihan banyak yang jadi pengangguran ya. Jadi saya pernah berpikir juga, kenapa perjudian itu nggak dilegalkan? Kan pajaknya juga untuk pemerintah. Indonesia pernah kok melegalkan judi. Bahkan di negara tetangga kita yang penduduk muslimnya juga banyak, Malaysia misalnya, dia punya kok tempat khusus untuk berjudi di Genting misalnya, tetapi ada peraturannya, yang beragama Islam misalnya nggak boleh masuk. Ya, itu pun tetap mengundang kontroversi. Tapi oke lah ya, kita nggak masuk ke sana. Nah, sekarang kita masuk ke money game. Nah, kenapa money game itu tumbuh subur, meskipun dia sering direview, sering ada orang yang kena korban, tetap saja tumbuh lagi, diikuti orang banyak lagi, mati, tumbuh lagi, diikuti orang banyak lagi, dan ya akhirnya ya begitu ya. Anda kena korban, Anda mau melapor, ya saya mau tahu uang Anda kembali nggak? Ada nggak yang sudah pernah jadi korban terus uangnya kembali? Coba kasih tahu saya. Hampir nggak pernah kedengaran ya. Pengadilan robot trading yang katanya uangnya akan dikembalikan gitu ya, itu pun harus melalui proses ya. Aset dari si pelaku itu harus disita dulu, kemudian dilelang, kemudian sesuai dengan keputusan pengadilan dibagikan. Itu caranya juga berbelit-belit, ada verifikasi. Sampai sekarang saya masih belum mendengar keberhasilan pengembalian uang korban. Baru keputusan saja dibagikan. Itu pun biasanya pelakunya dia akan naik banding terus ya, sampai ke MA, sampai ke PK. Itu panjang sekali ya. Jadi kalau Anda nggak mau kena tipu, ya dihindari. Oke? Nah, sekarang sesuai janji saya, kita cerita nih, bagaimana sih money game itu bisa diciptakan, memakan korban, mati, bikin lagi yang baru, dan seterusnya. Kalau judi online, ya karena saya orang IT ya, ketika websitenya itu diblokir ya oleh Kominfo biasanya, gampang. Dia buat website baru. Domain itu murah kok buatnya. Misalnya pertama kali dia bikin www.judi.com, ini misalnya. Diblokir, dia bikin www.judi1.com. Diblokir www.judi2.com. Itu cepat sekali ya. Dan tetap aja ada orang yang main judi online meskipun dia kalah terus. Ya, judi slot dan lainnya. Nah, begitu juga money game. Ternyata ya, jangan salah loh. Banyak orang yang main money game belum tentu semuanya bebek dungu. Tapi ada banyak bebek culasnya. Jadi begini loh. Money game itu juga nggak bisa tiba-tiba diikuti oleh ribuan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan orang kalau tidak ada marketingnya. Jadi ketika misalnya VTube dah yang katanya membernya bisa lebih dari 10 juta waktu itu ya, yang sampai sekarang kasusnya juga belum selesai di Bareskrim ya. Nah, ketika dia pertama kali membuat VTube itu ya, tentu ada kaki tangannya yang dia sudah tahu ini loh para pelaku atau penggiat money game, atau dengan kata lain orang yang memang suka main money game. Kenapa suka? Kok dia suka Pak? Kan ditipu. Oh enggak, jangan salah. Saya punya beberapa teman yang dia sering dihubungi oleh para bandar money game. Ya. Nah, dia akan dikasih tahu, gue mau bikin money game baru nih. Namanya XYZ. Ya. Coba lu kumpulin jagoan-jagoannya teman-teman lu tuh. Biasanya ini orang punya jaringan banyak lah. Biasanya 100-an.
Dia kumpulin tuh, ini si bos nih mau bikin money game baru. Yuk kita briefing nih. Di briefing lah itu mereka ya. Udah di briefing, karena mereka di posisi awal, mereka pasti dapat. Mereka tahu ini adalah penipuan, tapi karena dia tenaga marketingnya, ya, maka kalau Anda lihat setiap kali ada grup di Telegram money game baru, nah itu marketingnya. Nah di dalam mereka berkolaborasi, misalnya 100 orang, itu saling chatting seakan-akan, aku sudah berhasil withdraw nih, kemarin lancar nih gitu ya. Ya mereka juga main di situ ya, dia taruh uangnya ya, dia dapat profitnya yang misalnya dijanjikan 1 hari 1%, dia memang diizinkan untuk profit supaya mereka semangat ya jadi marketingnya. Nah dia dapat benefit karena dia ditaruh di posisi atas. Nah di situ kemudian dia cari mangsa-mangsa di bawahnya. Begitulah dia mencari uangnya. Jadi kalau pada satu ketika, entah itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian, atau bahkan 2 tahun kemudian baru collapse, baru scam, dia sudah bertepuk tangan, dia sudah dapat uangnya. Yang kasihan bebek tungu yang di bawahnya, yang nggak ngerti bahwa dia ditipu. Nah, jadi memang sudah banyak para marketing dari money game ini yang kerjanya menanti money game baru yang siap dipasarkan sama dia. Ya, bikin grup di Telegram, dia pasarkan, dia cerita indah-indah untuk menarik minat para bebek dungu untuk disembeli. Ya. Nah, kalau yang main pertama udah pasti untung dia. Itulah sifat dari money game. Jadi ada yang bertanya sama saya, Pak, misalnya kalau vintage gitu ya, itu namanya money game, dia nggak bilang money game, ini orang memang polos lah. Kok kalau ini penipuan kenapa banyak yang dapat uang? Lah iya, karena dia marketingnya atau dia yang orang awal-awal. Ya, yang dipakai sebagai kaki tangan untuk ya memperkenalkan money game ini ke pasar. Nah, caranya bagaimana supaya Anda tidak tertipu oleh permainan kuno sebenarnya ya? Sudah sering saya review. Jadi kalau Anda sering menonton channel saya, setiap kali saya mereview money game, kuncinya cuma satu. Legal nggak? Logis nggak? 2L aja deh. Legal biasanya bilang, wah kita punya izin nih, lihat nih, kita punya NIB, kita punya NPWP, kita ada akta pendirian. Itu tidak menjamin legalitas. Ketika saya membuat perusahaan, tentu saya punya NIB, saya punya akte pendirian perusahaan, saya punya NPWP. Ya, saya bisa bilang ketika saya mendirikan sebuah perusahaan, ini perusahaan trading beras misalnya. Ya tentu keluarlah semua perizinan. Ya keluar deh perizinan yang menyatakan bahwa saya trading beras gitu ya. Tapi yang saya trading bukan beras, narkoba. Legalitasnya benar, tetapi yang saya tradingkan narkoba, ya nggak legal lah. Coba Anda lihatlah semua yang namanya money game itu legalitasnya apa. Ya, kalau dia bilang trading, disebut nggak trading misalnya? Yang terakhir Jombingo ya, yaitu suatu pemasaran dengan begini, nggak ada, dia cuma bilang perusahaan trading atau perusahaan marketing global aja gitu. Itu satu ya. Kedua, ada beberapa aktivitas apalagi yang sifatnya multi level, dia harus punya izin dari Kementerian Perdagangan. Kalau dia sifatnya trading, dia harus punya izin dari Bapepti. Itu ditanya, ada nggak? Nah itulah cara Anda ngecek legalitas, ya. Kalau di situ saja Anda tidak melakukan pengecekan, Anda benar-benar bebek dungu. Itu langkah pertama legalitas. Jangan ngotot, Pak ini ada kok NIB-nya, ini ada kok NPWP-nya, ini ada kok izin dari Kominfo. Kominfo tidak pernah mengeluarkan izin. Kominfo itu cuman meregistrasi, mendaftarkan sistem elektronik, maka dia keluarkan PSE.
ya, tanda daftar PSE, penyelenggara sistem elektronik, itu bukan izin. Jadi kalau ada orang ngotot sama saya, Pak, dia sudah dapat izin kok dari Kominfo. Kominfo bukan pemberi izin, dia hanya mendaftarkan Anda sebagai penyelenggara sistem elektronik. Karena kebanyakan money game dia pakai yang namanya website kayak aplikasi, itu harus didaftarkan. Kita bisa mendaftarkan aplikasi atau website ke Kominfo nggak pakai lama kok, karena kita bisa bilang ini aplikasi ini, padahal ternyata money game, gitu kan? Dapat tanda daftar. Yang benar adalah kalau sifatnya multi level tadi yang saya bilang harus dapat izin dari Kementerian Perdagangan. Bahkan kadang-kadang sudah dapat izin dari Kementerian Perdagangan, ada apa juga ya? Anggota dari APLI atau AP2LI, tapi tetap saja MLM bodong. Nah, kemudian yang kedua adalah logis nggak? Nah, tadi legal. Oke deh, legal deh, dia legal. Tetapi logis nggak? Misalnya apa? Ini menjanjikan keuntungan pasti sehari 1%. Yang sering saya ulas ya. Kalau dia bilang 1% aja ya, jangan bilang 2 deh. 1 saja, Anda sudah sepatutnya lari. Nggak usah dibilang 2, dia bilang 1% per hari pasti gitu ya, Anda langsung kabur. Itu paling gampang deh. Jadi sebenarnya saya tuh terakhir-terakhir sudah malas itu membahas money game, karena harusnya Anda nggak usah nanya saya, Pak, bahas itu Mitra Sisuka, Pak, bahas itu Jombingo, Pak, bahas itu Ledger Block, Pak, bahas ini, banyak gitu. Pada intinya begitu saya lihat cuma satu, dia menjanjikan keuntungan pasti nggak setiap hari, ya. Kalau dia menjanjikan keuntungan pasti setiap hari, apalagi dia bilang 1% aja, Anda sudah kabur deh. Kalau setiap hari 1%, apalagi kalau dia setiap hari menghasilkan tidak ada liburnya, setahun itu sudah 365%, impossible, ya, nggak ada. Jadi berapa dong Pak batas yang paling wajar? Saya selalu memakai patokan orang paling hebat di dunia, ya saya pakai patokan ini untuk ini deh ya, supaya ada acuan. Trader terkemuka dari Amerika, profesor matematik, dia menciptakan sebuah sistem yang bisa membuat dia profit setiap tahun konsisten 66%. Artinya setiap bulan kira-kira cuma sekitar 5% lebih dikit gitu. Ya, setiap bulan cuma 5%-an. Nah, bayangkan ahli ya pemegang rekor di dunia cuman bisa mencetak 5% lebih sedikit per bulan, atau setiap tahun rata-rata loh ya, bukan konsisten juga ya, 66%. Ada sistem yang nggak tahu siapa yang bikin, sudah pernah sukses di mana, 1 hari 1%, sebulan 30%. Artinya berapa itu? 6 kali lipat dari juara dunia. Terus Anda percaya? Ya Anda bebek dungu. Gampang saya neranginnya. Oke? Tapi bagi orang yang serakah gitu ya, ini ditabrak. Karena dia pikir 1% sehari, sebulan 30%-an, 3 bulan sudah 90%-an. Apalagi kalau dia kompon ya, bunga berbunga gitu ya istilahnya. 3 bulan gue balik modal nih. Ah, aman nih ya. Kalau dia umurnya 4 bulan, 1 bulannya lagi gue untung nih. Biasa orang yang apa ya, penggemar lah gitu ya. Ada loh, dia bukan marketingnya tapi dia penggemar money game. Dia lihat ini usianya masih muda nih. Masuk nggak tahu masuk ternyata ini jelek gitu ya. Baru sebulan aja mati. Uangnya hilang juga. Ya. Kalau Anda penggemar money game atau marketing dari money game, saya nggak ambil pusing. Tapi kalau Anda si bebek dungu yang nggak ngerti apa-apa tuh kasihan. Maka Anda jangan jadi si bebek dungu. Selalu cek 2 tadi, legalitas sama logis nggak. Ya, legalitas sudah saya bilang ya, logis tadi. Kalau dia menawarkan penghasilan lebih dari 66% per tahun, yang saya patokan yang jago trading ini, Jim Simon, seorang profesor matematik, tinggalkan. Oke? Itulah kira-kira ya rahasianya bagaimana money game itu dibuat, bagaimana money game itu berkembang. Kalaupun mati dia buat lagi baru karena ada marketingnya, ya, yang membuat grup-grup di Telegram ya, mencari mangsa bebek dungu. Oke,
Kalau dia jatuh sih nggak apa-apa, memang dia penggemar gitu. Seperti dia bermain judi, ya besok cari lagi money game baru, dia pasarkan lagi. Nah biasanya marketing-marketing ini sudah dikenal oleh para pembuat money game. Setiap kali dia bikin money game baru, para marketing ini, tenaga marketing dihubungi, ini ada money game baru, terang-terangan. Dan dia tahu yang dia jalankan adalah money game. Nah inilah si bebek culas. Oke? Kira-kira itu saja. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.